Baik, selamat malam buat kita semua. Ini Malam. Selamat malam. malam ya. Malam malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Dai Promise melalui Junianson sebulan yang lalu ya. Dan saya lihat di sini dari beberapa kota. Semoga tidak sia-sia ya malam ini untuk topik kita. Oke, sesuai dengan judulnya Immune Up and Get the Healthier Body. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah daya tahan tubuh untuk memiliki tubuh yang sehat ya. Kalau saat ini ya, apalagi pandemi ini ya, udah 2 tahun ya kita, tahun kedua lah ya, boleh dikatakan kita menjalani pandemi COVID-19. Saya nggak tahu kalau di Papua bagaimana ya Pak Wawan, tapi kalau di Jawa ini sangat-sangat terasa sekali ya, mulai dari PSBB sampai sekarang PPKM namanya ya. Dan karena PPKM ini anak saya pun tidak bisa pulang ini. Oleh karena banyak peraturan yang diberikan. Nah, karena pandemi ini justru orang sekarang semakin memahami ya sebenarnya bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuhnya gitu ya. Ada banyak info-info. Kita bersyukur hidup di zaman ini melalui medsos ada banyak info-info sebenarnya. Oh begini caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Supaya kita jangan sampai kena virus atau kalau kena virus pun kita dapat melawan virus itu begitu. Nah, apa sih daya tahan tubuh itu? Apakah daya tahan tubuh itu gitu? Daya tahan tubuh adalah sistem kekebalan tubuh kita untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, benda asing, dan lain-lain. Contoh, pada saat seseorang mengalami COVID-19 lah ya, karena saat ini memang sedang terjadi, artinya ada virus. COVID-19 itu adalah virus ya, bukan bakteri. COVID-19 itu virus, maka pada saat masuk ke dalam tubuh manusia, itu akan memiliki, ada yang tidak memiliki gejala, dan ada yang memiliki gejala. Pada saat memiliki gejala, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Dan itu semua berhubungan dengan daya tahan tubuh masing-masing orang gitu. Kalau daya tahan tubuh bagus, bisa saja dia tidak bergejala. Atau kalaupun bergejala dia hanya ringan, 2 hari istirahat dia sembuh gitu. Jadi ada yang mengklaim kalau kita minum susu ini maka kita sembuh dari COVID. Tidak, sampai sekarang tidak. Dari dulu sampai sekarang memang obat virus itu tidak ada gitu. Virus itu bisa dilawan dengan daya tahan tubuh yang baik. Atau ada yang sedang berat begitu ya. Atau mungkin contohnya lain adalah pada saat kita tidur terlalu malam atau kalau orang muda bilang begadang ya. Nah, pada saat kita begadang maka bakteri jahat pun akan lebih banyak berkembang dibandingkan bakteri yang baik. Jadi yang dimaksud dengan daya tahan tubuh adalah sistem kekebalan tubuh kita. Sebentar, maaf ada ini. Kemudian siapakah yang harus menjaga daya tahan tubuh? Yang harus menjaga daya tahan tubuh kita bukan dokter ya, tetapi adalah diri kita sendiri. Praktisi kesehatan atau tenaga kesehatan seperti dokter misalnya, itu hanya bisa menyarankan gitu. Tetapi utamanya adalah diri kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Ada satu hal yang selalu saya pegang dari dulu ya, dalam hal menjaga daya tahan tubuh itu, maksudnya menjaga kesehatan tubuh kita adalah tanggung jawab kita. Kenapa? Karena Tuhan dengan tangannya yang ajaib begitu sempurnanya menciptakan tubuh kita, gitu ya.
dia meletakkan mata kita pada tempatnya dan hanya 2, tidak 3. Kita bisa bayangkan kalau Tuhan membuat mata kita 3, 1 di belakang, 2 di depan. Nah, itu akan menjadi jelek ya kalau, dan serem malah ya. Atau mulut cuma 1, kita bayangkan 2. Jadi Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa tubuh kita dengan indahnya, dengan sempurnanya, tetapi kita tidak memiliki tanggung jawab dalam menjaga tubuh kita, membiarkan saja, sudahlah kita nggak usah olahraga, sudahlah kita biar aja begadang. Nah, berarti kita tidak memiliki tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan satu lagi adalah bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita harus benar-benar menjaga tubuh kita. Kemudian kenapa kita harus menjaga daya tahan tubuh kita? Pastinya supaya kita tidak jatuh sakit atau supaya kita selalu sehat. Karena kalau kita sudah sakit, maka yang terjadi adalah akan mengganggu aktivitas kita. Baik itu pekerjaan kita, mengganggu ibadah kita juga pastinya. Jadi kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian kapan kita harus menjaga daya tahan tubuh kita? Sedini mungkin kita harus menjaga, jangan ditunda. Mungkin ada yang berpikiran, oh iya saya kan masih umur 20 tahun ya, kalaupun saya sakit itu mungkin sebentar kok, nanti juga bisa sembuh, karena kan saya masih muda gitu. Ya sudahlah, saya nikmatin aja masa muda saya tidur sesuka hati, kapanpun saya mau gitu ya. Nggak usah lah olahraga, nanti aja. Makan apa aja yang saya suka, nanti kan bisa nanti aja untuk menjaganya gitu. Jadi di sini kita diajak jangan menunda gitu, karena penyakit sekarang pun tidak melihat usia ya. Kalau dulu, misalnya kalau zaman dulu ya, mungkin kita lihat orang-orang itu sakit jantung itu biasanya misalnya darah tinggi apa hipertensi itu terjadi di usia tua gitu. Jarang di usia muda. Tetapi di praktek saya malah yang sering saya jumpain 25 tahun pun sudah ada. Banyak dari mana? Oh bagus. Dari kita tawarin juga kan. Kan atmosfer lah. Kamu tidak tahu juga. Vitamin dia pasti juga. Aku udah pakai ke ya ada loh. Dari mana? Oh bagus lah mantap. Siapa tahu butuh orang lain. Kita mau. Baik, maaf sedikit ada ini. Baik, jadi maaf ada gangguan ya. Kalau dulu, saya ulang lagi, kalau dulu orang kena hipertensi, diabetes mungkin di usia tua. Tetapi saat ini di praktek saya, yang saya jumpain itu banyak yang usia 25 tahun sudah mengalami hipertensi. Umur 30 tahun sudah mengalami hipertensi, sudah mengalami obesitas. Bahkan juga ada yang sudah diabetes gitu. Jadi sekarang tidak mengenal usia. Nah, pada waktu contoh yang lain adalah di awal-awal COVID-19 di tahun 2020 itu yang sering terkena itu maksudnya yang resiko berat adalah usia tua atau yang komorbid yang memiliki penyakit contoh hipertensi atau diabetes. Tetapi setelah di pertengahan 2021 pada sekitar bulan Mei yang saya perhatikan usia muda pun munculnya varian baru dari COVID-19 ini, usia muda pun banyak yang terkena dengan resiko beratnya gitu. COVID-19 dengan resiko berat gitu. Bahkan ada adik kelas saya juga kena, meninggal gitu oleh karena COVID-19 varian baru ini. Jadi saat ini boleh saya bilang usia pun tidak usia muda pun bisa gitu terkena penyakit yang sama dengan yang padahal dulu tidak ada tapi saat ini ada. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah banyak orang yang bekerja untuk membayar, salah satunya adalah biaya pengobatan gitu. Orang bekerja dengan keras sampai larut malam gitu ya. Kemudian hanya untuk membayar nanti sakit pengobatannya gitu. Biaya pengobatan cukup tinggi pada saat ini ya. Kemudian ini untuk jadi kita diajak untuk sedini mungkin
sedini mungkin untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kalau kita sudah merasa mandiri, kita mungkin bisa ya melakukan bagaimana cara untuk mendapatkan daya tahan tubuh. Tetapi pada saat pada anak-anak mungkin dia nggak paham bagaimana ya menjaga daya tahan tubuh kita. Itu adalah tugas kita juga sebagai orang tua untuk mengajarkan mereka bagaimana menjaga kesehatan atau meningkatkan daya tahan tubuh, atau mungkin dengan hal-hal yang kecil, contoh tidak jajan sembarangan, atau dengan olahraga ringan saja, tidak harus yang berat-berat ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya cara-cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu sendiri banyak ya gitu. Tetapi saya mengambil 8 saja pada malam hari ini. Yang pertama adalah asupan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi itu kandungannya harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Dan untuk gizi seimbangnya dipengaruhi oleh jumlahnya, jenis makanan, dan aktivitasnya. Maksudnya di sini adalah contoh orang yang bekerja di kebun atau di ladang itu akan berbeda dengan orang yang bekerja di kantoran. Pastinya kebutuhan karbohidratnya kalau dia bekerja di kebun atau di ladang itu akan lebih besar dibandingkan kalau kita bekerja di kantoran, misalnya orang yang banyak duduk, contoh. Kemudian saat ini yang kita lihat adalah adanya banyak makanan yang dijual itu terkesan makanan sehat, tetapi tidak sehat. Contohnya adalah salad ya, salad. Bagus ya, ada buah-buahannya di dalam, ada sayur-sayurannya. Tetapi yang membuat tidak sehat adalah itu disiram dengan misalnya keju atau misalnya susu kental manis, susu yang terlalu manis gitu, dan yang lain-lainnya. Atau mungkin jus ya, itu kan dari buah-buahan ya, pastinya sehat. Tetapi kalau dia murni jus atau murni buah-buahan saja, itu memang sehat. Misalnya hanya kita buat ya jus jambu ya jambu aja. Tapi kalau sudah masuk es, masuk susu, masuk gula, nah itu udah nggak sehat lagi. Dia tidak memiliki vitamin lagi. Jadi kita juga harus memperhatikan makanan itu benar-benar sehat atau hanya kelihatan sehat tapi tidak sehat. Dan yang sering terjadi pada anak-anak kalau untuk masalah makanan adalah terjadinya yang namanya intoleransi glukosa, yaitu kelebihan gula dalam tubuhnya. Jadi anak-anak itu pada umumnya memang suka jajan ya, suka yang manis-manis gitu, suka yang dingin-dingin, misalnya es gitu ya, es. Jadi pada saat ini yang namanya orang tua terkadang tidak bisa menolak keinginan anaknya gitu. Jadi ya dikasih saja gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah anak-anak bisa mengalami misalnya mencret, batuk gitu. Kemudian alergi di kulit. Dengan alasan ya nggak mungkin saya menolak permintaan anak saya, Dok, gitu. Tapi ya mau nggak mau gitu, daripada anaknya sakit gitu. Kemudian yang kedua adalah tidur atau istirahat yang cukup. Syarat daripada tidur dan istirahat yang cukup ini yaitu kita harus memiliki 8 jam yang dianjurkan untuk tidur dalam 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita, ada 8 jam untuk waktu istirahat. Dengan syarat juga harus nyenyak. Kalau misalnya kita tidur jam 9, kemudian terbangun jam 11, habis itu tidur lagi terbangun jam 1, habis itu tertidur lagi bangun jam 3. Nah, itu tidak sehat ya. Yang sehat adalah benar-benar 8 jam itu harus tidur dan nyenyak. Kalau tidak nyenyak, itu juga tidak sehat. Kenapa sih kita harus memiliki istirahat yang cukup? Nah, pada saat kita istirahat,
atau tidur lah ya singkatnya, itu berpengaruh terhadap produktivitas, kestabilan emosi, kesehatan otak, kemudian menjaga kesehatan jantung juga, fungsi imun tubuh, kreativitas, vitalitas, hingga menjaga berat badan supaya stabil. Nah, pada saat kita tidur, ada senyawa atau hormon yang keluar yang membantu yang akan memberikan perlindungan sistem kekebalan tubuh. Fungsinya adalah untuk melawan peradangan atau infeksi. Kalau kita kurang tidur, maka yang terjadi adalah peradangan atau infeksi. Kemudian organ otak yang biasanya mengeluarkan hormon yang mengeluarkan kadar leptin itu akan menurun. Jadi kita akan mudah lapar, akhirnya kita makan ya tengah malam, aduh lapar gitu. Karena pada saat kita tidur terlalu malam, kemudian akan menimbulkan rasa lapar gitu. Mungkin kita pernah ya, mungkin kita mengerjain tugas, pekerjaan kita atau mungkin kuliah atau apa, kita tidur terlalu malam. Akhirnya besok pagi pun kita akan merasakan misalnya mengantuk, pusing, atau yang lainnya. Kemudian kalau kita memiliki istirahat yang cukup, akan keluar namanya hormon melatonin. Nah, hormon ini jumlahnya katanya terbatas. Kemudian dia disekresikan oleh kelenjar pineal yang terletak pada pusat otak. Ini mengatur siklus tidur kita. Akan menimbulkan rasa kantuk, kemudian tertidur, dan akan terbangun dari tidur kita. Itu secara normalnya. Nah, ini akan, bila kita kekurangan hormon ini, maka yang terjadi adalah kita susah tidur atau insomnia. Kemudian tidur kita nggak nyenyak, siklus haid juga tidak teratur, gelisah, kolesterol tinggi. Jadi kolesterol itu tidak hanya dari makanan ya, tetapi kurang tidur pun bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Kemudian akan menimbulkan hipertensi, gangguan irama jantung, dan resiko diabetes. Makanya bisa saja salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan orang yang menderita diabetes saat ini tuh semakin meningkat. Salah satunya bisa saja dari sini. Makanya saat ini banyak dijual dia sebentuk kapsul gitu yang kandungannya itu kandungan hormon melatonin ini gitu. Agar supaya karena masalah tidur ini banyak yang terganggu ya gitu. Jadi orang akhirnya karena tidak bisa mendapatkan dari secara alaminya, maka orang membeli vitamin-vitamin yang mengandung melatonin ini. Kemudian yang ketiga adalah stres, kelola stres. Jadi cara yang ketiga untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan mengelola stres kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang overthinking gitu. Jadi memang tubuh kita ini pada saat kita stres juga bisa menimbulkan penyakit. Kenapa? Karena stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat orang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Gitu. Atau mungkin secara singkatnya, pada saat segala sesuatu itu tidak sesuai dengan realita, ekspektasinya gitu. Bertentangan dengan kenyataan gitu. Kita mengharapkan apa, ternyata yang terjadi adalah ini gitu. Kemudian hal ini akan memicu respon tubuh baik secara fisik ataupun mental. Sebenarnya stres itu nggak ada masalah kalau itu bisa kita kelola dengan baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah bila stresnya berkepanjangan. Itu akan mengganggu kesehatan fisik serta melemahkan daya tahan tubuh. Secara pengalaman saya, pada saat saya berhadapan dengan pasien yang kalau dia misalnya mengalami dispepsia atau mungkin orang umum mengatakan mah, kalau dia mahnya penyebabnya dari makanan, itu masih lebih mudah kita mengobatin daripada kalau dia penyebabnya stres. Misalnya mungkin baru ditinggal meninggal oleh suaminya, misalnya masih merindukan suaminya yang sudah tiada, atau mungkin
stres karena masalah ekonomi itu agak-agak sulit gitu. Kita harus lebih banyak lagi pendekatan kepada mereka atau lebih banyak mendengarkan curahan hati mereka. Karena mungkin apalagi khususnya laki-laki ya, beda dengan perempuan. Kalau perempuan, siapapun yang dijumpain dia bisa curhat. Tetapi beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau dia bisa curhat itu hanya orang yang dipercayainya, contoh ibunya, atau mungkin istrinya, atau mungkin sahabatnya, yang benar-benar dia bisa percaya. Gitu. Kemudian gejala yang timbul pada saat kita stres adalah gejala emosi, yaitu mudah gusar, frustasi, suasana hati mudah berubah, kemudian ada gejala fisik, lemas, pusing, sakit kepala, gangguan pencernaan, batuk, pilek, gangguan tidur. Kemudian gejala kognitifnya kita akan sering lupa, pesimis, memiliki pandangan negatif. Nah, kemudian kalau yang hal gejala kognitif ini, pesimis ini karena memang stres itu kan berhubungan pastinya dengan otak ya, pikiran kita. Ini sebenarnya ada khusus untuk pembahasan seperti ini gitu. Ada sistem yang namanya RAS, itu bagaimana apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi gitu. Jadi bila kita pikirkan hal yang negatif, maka yang negatif lah akan datang pada kita. Kalau kita pikirkan hal yang positif, maka misalnya kita ya doa kita lah ya, doa Tuhan saya mau uang saya bisa ya 10 juta per bulan. Bisa-bisa saja kalau kita selalu memikirkan itu gitu ya, contoh saja. Artinya kalau kita, karena di otak kita ini tetap ada namanya RAS, jadi itu yang membuat itu akan bisa keunikan otak yang diciptakan Tuhan itu. Jadi apa yang kita pikirkan positif, maka positiflah yang datang. Nah, kalau kita stres, nggak akan mungkin yang kita pikirkan hal yang positif, pastinya negatif. Jadi itu akan membuat kita jadi pesimis akan memandang hidup ini. Kemudian gejala perilaku yang lain adalah tidak mau makan atau makan berlebihan, kemudian menghindari tanggung jawab gitu. Jadi bawaannya malas aja gitu. Seperti kalau ada peribahasa mengatakan bahwa mati segan hidup tak mau gitu. Kalau kita memiliki stres yang berkepanjangan ya. Jadi kita harus bisa mengelola stres itu. Kenapa? Pada saat kita mengalami stres, contoh kita dikejar anjing nih. Itu kan ancaman ya bagi kita. Tembok yang harusnya tidak bisa kita lewatin itu akan bisa kita lewatin. Oleh karena ada hormon ini, yaitu hormon adrenalin. Nah, setelah kita dapat melewatin itu dan kita tidak dikejar anjing itu, maka kita akan menjadi lemas gitu. Karena kita sudah menggunakan hormon adrenalin itu. Saat-saat tertentu oke, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita terus-terusan stres, kita akan berpikiran terus-terus, itu akan membuat tubuh kita pun jadi lemas. Nah, hormon yang lain yang dikeluarkan adalah hormon kortisol. Dan ini pun ada sebenarnya pembahasannya tentang hormon-hormon ini. Pada saat kita ini juga ada hormon kortisol, yaitu menekan sistem imun atau membuat imun tubuh kita itu menurun. Kemudian ada hormon yang lain yaitu katekolamin yang terbagi dua, yaitu hormon epinefrin dan norepinefrin. Nah, efek epinefrin inilah yang membuat terjadi bronkodilatasi, mengurangi aktivitas, yaitu bronkodilatasi itu bernapas lebih cepat, kemudian menghambat pengosokan vesika urinaria, kemudian detak jantung meningkat, ya berdebar-debar rasanya, tekanan darah juga meningkat, gitu. Jadi itulah yang terjadi. Ada hormon-hormon yang keluar juga pada saat kita stres, dan itu tidak baik kalau itu keluar secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah rajin atau rutin olahraga. Minimal dikatakan 3-5 kali per minggu ya, dengan rentang waktu kalau bisa 30 sampai 1 jam per hari. Apa yang dikeluarkan oleh hormon apa yang dikeluarkan oleh kalau kita rajin berolahraga adalah hormon endorfin, yaitu fungsinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat kita olahraga adalah mencegah penyakit jantung atau dan stroke. Kenapa? Karena dengan kita olahraga itu akan meningkatkan HDL atau kolesterol baik dan menurunkan LDL atau kolesterol jahat.
memperkuat otot jantung, melancarkan aliran darah, kemudian mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular. Yang kedua adalah mengendalikan kadar gula darah. Hal ini saya selalu anjurkan kepada pasien-pasien saya yang mengalami diabetes. Ada suatu waktu pada saat itu saya jaga dulu ya, udah lama, sekitar mungkin 5 tahun yang lalu lah. Saya jaga IGD, ada pasien saya, dia orang Indonesia, tetapi jadi dia dua kebangsaan, Jerman dan Indonesia, tapi dia lamanya tinggal di Jerman. Kemudian dia mengatakan dia tidak pernah mengkonsumsi obat diabetes, tapi saya dok rajin olahraga dan sangat-sangat ketat dalam hal menjaga makanan. Dan saya rutin untuk selalu periksa gula darah saya, dan selalu gula darah saya itu terkontrol dengan saya melakukan itu. Karena memang untuk pasien diabetes tersendiri itu mereka menggunakan, itu ada pilar ya. Yang pertama itu bukan obat untuk pengobatan diabetes. Yang pertama adalah makanan, kemudian olahraga, manajemen stres, baru kemudian obat. Tapi bukan berarti kalau kita sudah olahraga, rutin menjaga makanan kita, kemudian kita tidak rajin kontrol gula darah kita, tidak. Tetap kita harus kontrol juga ke dokter. Apakah saya harus makan obat terus atau di stop dulu sementara atau bagaimana, tetap itu harus dikontrol juga ke dokter Anda ya. Kalau kita memang sudah ada riwayat diabetes. Dan juga sepengalaman saya dalam pekerjaan saya pun, ada pasien saya juga begitu. Saat saya menyarankan untuk yang penting olahraga dan jaga makanan, dan dia melakukannya, yang terjadi adalah kadar gulanya terkontrol gitu. Berbeda dengan pada waktu awal-awal dia kena, kalau saya nggak salah itu 400-an gitu. Tapi dia sudah menjaga itu, mendengarkan saran saya, yang terjadi adalah dia memang terkontrol 100, 120, nggak pernah, malah tidak pernah di atas 150. Dan dia pun kontrol kadang sekali 6 bulan, sekali 4 bulan, kayak gitu. Jadi, dan saya lihat dia benar-benar konsisten dengan konsisten dengan menjaga kadar gulanya. Jadi olahraga itu sangat-sangat berpengaruh ya untuk mengendalikan kadar gula darah kita. Kemudian mencegah tekanan darah tetap stabil. Kemudian fungsi manfaat lain dari olahraga adalah mencegah nyeri punggung, kemudian menjaga berat badan supaya tetap ideal. Jadi kalau teman-teman semua, kalau ada yang menawarkan, ayo makan pil ini atau obat ini, 7 kilo per minggu akan hilang, akan turun berat badan gitu. Saya rasa itu tidak benar, karena kalau bisa, kalau kita mau menurunkan berat badan itu ya dengan olahraga dan menjaga makanan. Karena normalnya setiap bulan itu kalau kita menurunkan berat badan itu sekitar 4 kilo per bulan, 4 kilogram per bulan dalam 1 bulan. Kalau lebih dari 4 kilo berarti itu nggak benar gitu. Kalau bisa, kalau kita, kalau ada yang menawarkan ini itu gitu misalnya ya konsultasikanlah juga ke dokter gizi atau ke dokter Anda bagaimana menurunkan berat badan. Karena memang ini suatu permasalahan ya, saat ini ada banyak, apalagi pandemi ya, orang pada di rumah, bekerja dari rumah, pasti posisinya akan duduk dan makan gitu ya. Kemudian menjaga tubuh tetap bugar dan kuat saat lanjut usia. Jadi kalau kita mau sehat di usia tua nanti itu ditentukan saat ini gitu. Kalau kita rajin olahraga saat ini ya mudah-mudahan nanti pas usia tua kita tetap sehat gitu. Kemudian mengurangi terjadinya osteoporosis gitu ya. Dan untuk kesehatan mental juga. Kalau orang yang rajin olahraga biasanya dia kesehatan mentalnya pun akan berbeda, yaitu lebih positif dalam memikirkan hidupnya. Kemudian yang kelima adalah hindari rokok dan alkohol. Kalau ini sudah jelas ya, kenapa? Karena pada rokok dan alkohol itu memiliki segudang zat kimia dan memiliki segudang penyakit juga. Contoh zat kimia adalah tar, nikotin, benzena gitu ya. Kemudian penyakitnya contoh yang menanti adalah gangguan jantung, kerusakan otak, kemudian penyakit mulut dan tenggorokan,
cancer, dan masih banyak lagi lah. Kalau sudah hal ini mungkin kita sudah pasti tahu ya, kalau rokok dan alkohol itu berbahaya. Sebenarnya di rokok itu sendiri pun sudah tercantum gitu bahayanya merokok. Yang ketiga adalah bersihkan gigi Anda. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Laporan dari dokter jantung banyak yang kena, ada beberapa kasus jantung itu berasal dari infeksi di gigi gitu. Dan ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa, anak-anak juga ya, remaja dan orang tua juga, lansia juga yang sering ya. Kemudian menjaga kebersihan, itu sudah hal yang pasti ya, menjaga kebersihan. Kenapa? Apalagi di masa pandemi ini, di awal-awal kita disuruh apa? Pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, saat ini yang nomor 7, menjaga kebersihan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah ada yang bisa melakukan 6 langkah cuci tangan? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, saya akan berikan pulsa 50.000 nanti melalui panitia saya akan berikan. Bagaimana cara cuci tangan 6 langkah? Saya mau lihat. Mungkin ada yang bisa? Atau tidak pernah cuci tangan, padahal kan kalau selama pandemi ini kan dikatakan kita harus apa? Menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan. Nah, ada 6 langkah nih cuci tangan. Nyucinya ngasal-ngasal aja, Dok. Oh, main gitu-gitu aja ya. Wah, Salah ya, Dok ya? Iya, ada. Karena dipercaya bahwa kuman itu akan mati kalau dalam waktu 30 detik. Kalau kita cuma gini-gini aja ya berarti kumannya masih ada yang nempel gitu. Atau tidak pakai sabun sama sekali. Ayo, ada yang bisa 6 langkah? Itu umum loh. Apalagi semenjak pandemi ini udah berarti nggak ada yang cuci tangan ini ya. Atau mungkin seperti yang dibilang oleh Bro Junianson, ya asal-asal aja cuci tangan, yang penting kena air gitu ya. Ayo, apakah ada 6 langkah? Ayo. 6 langkah cuci tangan. Panitia nggak boleh ikutan ya. Benar, panitia nggak boleh ikut. Kalau kakaknya boleh? Boleh kalau nggak masuk panitia. Ayo, 6 Boleh, boleh. Yang penting nggak panitia. Silakan. on cam ya. Ada yang bisa? Ayo teman-teman, boleh siapa yang mau coba? Yang pertama, bisa jawab ya. Boleh on cam? Oke, yang pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir. Yang kedua, Maaf, dibuat gerakannya ya, Gerakan ini. buat gerakannya. Ini maminya. Pakai gerakannya ya. Oke, pakai gerakannya. Silahkan maminya Kinan. Kan ada apanya? Nggak bisa, Kinan lagi. Bagaimana bisa? Oke. Ini berarti dilempar ke peserta yang lain? Aku ya. Bagaimana Ibu Dokter? Silakan bila ada yang bisa. Ya, boleh silakan. Eda. Oh ya, boleh silakan. Lempar aja sama yang lain, nggak bisa, Kinan. Oke. Mungkin yang lain. Berarti kesempatannya hangus ya. Yang lain boleh, teman-teman, ayo. Aku ya. Oke, boleh silakan. Gosok kedua telapak tangan. Ini, gosok kedua telapak tangan. Terus kedua, gosok ini, apa sih namanya itu? Punggung. Punggung tangan. Terus ketiga, gosok kedua telapak tangan. Iya nggak sih? Kemudian keempat, jari-jari. Jari-jari, gini ya, jari-jari. Terus kelima, ini, apa sih? Ibu jari. Digini-giniin biasanya. Kalau saya sih biasanya hanya gini-gini doang kalau pergi. Terus kelima, ini, apa sih? Ibu jari. Terus keenam, digini-giniin.
Gosokkan dengan memutar ujung. Oke ya, Bu Dokter, ada 6. Baik, jawabannya benar ya. Gak usah kasih ke panitia, udah tahu nomorku kan? Baik, nanti saya langsung karena ini kakak saya. Tapi saya tidak ada kasih tahu ya, ini memang pertanyaannya dadakan, tidak ada yang tahu. Ini memang dadakan pertanyaan saya. Dan memang harus seperti itulah kita mencuci tangan kita. Kenapa? Karena kalau asal-asal aja seperti ini, ada kuman-kuman di sela jari juga, itu tidak akan kena gitu. Jadi kita harus 6 langkah cuci tangan, paling lama, paling cepat 30 detik ya. Jadi karena ini masa pandemi ya, jadi memang kuman itu cepat, virusnya cepat sekali untuk menyebar di mana-mana. Kemudian yang ke-8 adalah bagi yang menderita hipertensi atau diabetes atau yang lainnya, diharapkan untuk rajin kontrol ke dokter Anda yang terdekat dengan Anda. Kenapa? Karena penyakit ini atau komorbid yang lainnya perlu penanganan yang lebih lanjut, bagaimana cara untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kalau saya di sini biasanya pasien-pasien yang saya yang hipertensi atau diabetes selalu memberikan kartu kuning. Jadi saya akan menuliskan hasil hasil tensi mereka dan hasil gula mereka, dan saya selalu menganjurkan untuk kontrol sekali sebulan. Kalau untuk hipertensi biasanya memang mereka harus rutin makan obat seumur hidup mereka. Supaya apa? Kenapa harus dikontrol seperti ini? Yaitu supaya tidak jatuh ke penyakit yang lebih berat. Contoh, efek dari hipertensi dan diabetes ini adalah bisa sakit stroke atau sakit cuci darah gitu ya, atau sakit yang lainnya. Jadi untuk mencegah ke yang lebih berat, ini perlu kontrol ke dokter Anda. Kemudian kesimpulannya adalah daya tahan tubuh yang baik akan menjadikan tubuh kita yang sehat, tubuh yang sehat. Kemudian kita adalah insan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian kita menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak sakit. Dengan yang keempat, cara kita menjaga daya tahan tubuh kita adalah dengan asupan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kelola stres Anda, rutin olahraga, hindari rokok dan alkohol, bersihkan gigi Anda, dan jaga kebersihan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi acuan kepada kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terima kasih, Tuan Berkat. Oke, amin. Terima kasih Bu Dokter yang sudah membawakan materinya yang walaupun sederhana tetapi praktikal banget ya. Yang dimana memang kita sering miss sebenarnya hal-hal yang sepele tadi. Nah, saya aja lupa cara mencuci yang 6 gerakan tangan itu kan. Memang dulu tahu, tapi setelah lama-lama ya udahlah ngasal aja, yang penting kering gitu kan. Ternyata salah ya. Terima kasih Bu Dokter untuk paparan materinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu Dokter yang sudah masuk ke panitia. Saya akan bacakan dulu. Pertanyaan pertama dari bro kita yang ada di Papua. Dia bilang begini, Dok, saya mau tanya, untuk pola kalau roster atau schedule saya bekerja, saya kan kerja 1 bulan masuk malam dan 1 bulan lagi masuk pagi hari. Nah, apakah ada pengaruh akan kesehatan saya kalau pas saya masuk di malam hari? Jadi kadang jam tidur saya berkurang. Misal masuk malam, tidur jam 6 pagi, bangun jam 2 siang. Lanjut kerja lagi. Begitu ritmenya selalu ya. Tidur mungkin hanya 6 jam saja. Nah, apakah ada pengaruh kepada kesehatan saya secara jasmani? Udah dapat Dok kira-kira pertanyaannya ya? Silakan Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini berhubungan dengan pola tidur ya. Karena kerjanya ya pasti kita ada yang kerja malam. Gitu. Oke, shift, ya betul. Apalagi shift-shiftan ya. Orang sakit misalnya, keamanan misalnya, gitu, dan yang lainnya. Memang secara alaminya Tuhan menciptakan siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat, gitu ya. Kalau kita pun bisa merasakan sebenarnya akan berbeda rasanya kalau kita pulang kerja sehabis shift malam dengan kalau kita pulang kerja shift siang atau pagi gitu, akan berbeda, pasti lebih fresh badan ini. Cuman ada beberapa hal yang
bisa kita lakukan untuk mengatasinya gitu. Walaupun mungkin tetap ya kalau bisa shift pagi kenapa enggak. Tapi kalaupun kita harus lakukan bisa gitu. Contohnya pada waktu kita shift malam gitu. Kalau shift pagi kita sudah tahu lah pastinya ya. Nah, tapi kalau kita shift malam diharapkan pada saat kita pulang dari shift malam kita harus tetap mandi ya. Mandi jangan langsung tidur gitu. Karena bagaimanapun kuman pada malam hari itu lebih banyak dan lebih cepat ya karena suhu dingin dibandingkan siang gitu. Jadi kalau bisa mandi, kemudian kalau bisa berjemur dan istirahat gitu. Jangan pulang kerja kita melakukan aktivitas yang lain. Kalau bisa usahakan istirahat. Kalaupun memang Anda mendapatkan waktu istirahat itu hanya 6 jam, nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting Anda benar-benar menikmati 6 jam itu atau nyenyak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, 3 jam pun kalau kita nyenyak itu sangat-sangat membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi jangan lupa berjemur, jangan lupa mandi, jangan lupa tidur yang nyenyak pada saat kita sudah selesai shift malam. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dokter, mungkin boleh share-nya di stop dulu biar kelihatan. Mana ya? Sebentar ya. Iya, biar full dia satu frame. Stop ya. Oke, there you go. Oke, baik. Ini Dok ada pertanyaan yang kedua ya. Iya. Sebentar. Ada pertanyaan dari Sis Francia. Dia bilang begini. Aduh, ini chatnya udah ke atas. Bentar ya. Disebut stres itu kalau gimana ya? Apakah kepikiran jangka panjang atau bagaimana? Nah, jadi definisi stres itu menurut dunia kedokteran itu seperti apa sih, Dok? Kira-kira seperti itulah maksud dari pertanyaan Sis Francia di Bali. Silakan, Dok. Jadi stres itu adalah yang seperti saya katakan tadi adalah suatu reaksi tubuh yang muncul saat seorang menghadapi suatu ancaman atau tekanan. Jadi yang dimaksud dengan stres berkepanjangan itu adalah kalau kita memikirkan terus-menerus dan mengakibatkan tubuh kita sakit. Contoh, bila kita ada suatu masalah misalnya, tetapi kita memikirkannya memang, tapi mencari cara supaya bagaimana mengatasi masalah itu, walaupun itu sifatnya panjang masalahnya, tapi kita mencoba untuk mencari jalan keluar, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau pada saat kita stresnya menimbulkan penyakit misalnya pusing, atau misalnya emosi kita tidak stabil jadinya, atau fisik kita terganggu seperti yang tadi, fisik lemas, pusing, mudah gusar, sering lupa, pesimis. Nah, itu kan sudah membiarkan stres kita itu berkepanjangan atau kita tidak dapat mengolah stres itu sendiri gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman berhubungan dengan stres juga, kita akan ada beberapa materi yang tentunya mengenai mental health yang dimana akan banyak banget dibahas mengenai topik stres ya. Nah, teman-teman pastikan akan hadir terus di event-event Day Promise yang pastinya kita akan info ke teman-teman semua pada malam hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi nih Dok yang masuk. Nah, pertanyaannya begini dari salah seorang teman kita, Dok, saya masuk kerja jam ini hampir sama sih, tapi agak berbeda sedikit. Dia bilang saya masuk kerja jam 7 pagi, pulangnya jam 7 malam. Gimana caranya saya bisa memanage waktu saya untuk berolahraga? Nah, itu Dok pertanyaannya. Apakah setiap hari seperti itu? Iya, jadi dia bilang dia kerja 5 hari selama 1 minggu. Tapi masuknya jam 7 pagi, sepulangnya malam. Bagaimana cara memanage untuk bisa berolahraga? Oke. Bisa sih sebenarnya ya. Justru bagus ya, itu kerja pagi ya. Jadi kalau cara memanage olahraga itu seperti yang saya sampaikan tadi, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Atau kalau misalnya paling nggak 30 menit dan tidak harus setiap hari sih sebenarnya ya, bisa 3 sampai 5 kali
per minggu gitu. Jangan sekali seminggu juga gitu. Ada orang yang saya udah olahraga dok, kapan aja, hanya hari Minggu aja, nggak boleh ya gitu. Jadi tetap harus kontinu. Sama seperti mobil, kalau kita pakai mobil kan nggak cuma sekali seminggu ya gitu, tapi ya mungkin setiap hari. Nah seperti itu juga lah tubuh kita, kita juga harus olahraga. Nah caranya ngatasin gimana? Kalau misalnya kita berangkat kerja jam 7, ada waktu dong dari jam 4 pagi ya sampai jam 7 itu sekitar 30 menit aja kita ambil waktu gitu ya. Waktu untuk ibadah, waktu untuk olahraga. Dan di tubuh kita itu sebenarnya ada waktu-waktu ya untuk organ tubuh kita untuk bekerja. Nah, jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu adalah waktu yang sangat tepat untuk paru-paru kita untuk berolah nafas gitu. Jadi saya sarankan ya sekitar jam setengah 5 pagi sampai jam 5 mungkin boleh kita berolahraga, ngambil waktu untuk berolahraga. Karena memang di situ waktu yang bagus untuk kita menghirup napas dalam-dalam untuk olah nafas kita gitu. Jadi di situ mungkin waktu yang tepat ya 30 menit gitu. Kalau ininya jam 4 atau jam 5 masih bisa. Itu udah waktu yang tepat kok untuk memulai olahraga. Kalau memang jam 7 pagi untuk berangkat bekerja. Oke, ya itu jawabannya luar biasa banget ya teman-teman. Karena memang saya pun pribadi pernah juga mengalami hal tersebut ya, pergi pagi terus pulangnya malam. Dan memang di waktu-waktu sekitar jam 4 sampai jam 6 itu ya dipakai untuk berolahraga 30 sampai 40 menit ya. Jam 5 pagi berolahraga, keliling kompleks, lari pagi sampai jam setengah 6 baru mandi dan lain sebagainya. Jadi berangkat ke kantor. Jadi sebenarnya memang nggak ada alasan ya dok ya untuk tidak beristirahat ya. Yang paling penting adalah niat. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih dok dari saudara kita di Padang Sidempuan. Apakah baik saat stres berolahraga dokter? Apakah baik? Sangat bagus ya, sangat bagus sekali untuk berolahraga. Sebenarnya jenis olahraga itu macam-macam ya, nggak hanya lari saja gitu. Ada sepedaan, ada senam, ada yoga. Saat ini yang saya lakukan adalah yoga ya, gitu. Kenapa? Karena itu kalau menurut saya sih kalau kita lagi stres cocok juga olahraga yoga untuk itu, gitu. Mungkin kalau untuk lari mungkin kita agak-agak sedikit butuh niat yang lebih besar lagi ya, gitu. Kalau yoga kita malah diajarkan dalam posisi tidur pun kita ini aja digerak-gerakin gitu. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan di YouTube banyak lah yang bisa kita lihat ya. Kalau untuk itu sangat-sangat yang saya rasakan sih sangat bagus ya gitu. Mengolah stres juga. Jadi jenis-jenis olahraga itu banyak gitu. Kalau ditanya apa ya, mungkin salah satunya yoga juga bisa jadi pilihan kita gitu. Tetapi memang kalau ini olahraga yang paling bagus sih sebenarnya jalan cepat ya, bukan lari sebenarnya, jalan cepat gitu. Pada saat kita jalan cepat itu awalnya mungkin agak malas, tapi lama-kelamaan kalau kita rutinkan itu jadi kayak justru kita kalau nggak lari gitu atau nggak jalan cepat itu akan badan kita juga akan merasa kurang nyaman gitu. Kita akan ingin lakukan gitu. Dan pada saat kita lari juga atau jalan cepat itu juga membuat kita itu sangat membantu mengurangi stres gitu. Itu jawabannya saya. Oke, terima kasih. Nah, terus ada lagi nih dok, pertanyaan dari saudara Tama di Jakarta. Solusi insomnia bagaimana ya? Susah tidur malam, padahal tidur siang juga enggak. Terus berat badan yang ideal itu berapaan ya dok? Oke, baik. Kalau untuk berat badan ideal itu kan ada hitungannya ya, IMT namanya. Jadi kalau saya langsung contoh aja biar lebih simpel. Contoh tinggi badan kita 170 misalnya. Kemudian berat badan idealnya yaitu kurangin aja dengan 110. Jadi sekitaran 60 kilo lah idealnya tubuh kita gitu. Atau misalnya tinggi badan kita 150 dikurangin 110 jadi idealnya sekitar 40 kilo lah idealnya tubuh kita. Itu untuk pertanyaan yang terakhir tadi. Yang keduanya insomnia.
Ada banyak cara sih supaya kita tidak insomnia. Pertama kita harus cari tahu dulu nih penyebab insomnia kita apa. Apakah karena kita rajin scroll TikTok, kita nggak tahu ya, gitu. Ataukah karena memikirkan pekerjaan, gitu. Karena sebenarnya kalau kita memang tubuh kita sehat, tubuh kita normal, normalnya kita akan tidur gitu. Kalau kita insomnia, itu tadi kan, pasti ada penyebab-penyebabnya. Apakah karena kita kurang olahraga gitu, ataukah karena ada yang kita pikirkan gitu ya. Apakah pengaruh makanan juga bisa ya gitu. Kita makannya jam 8 malam ya, itu akan membuat kita susah tidur juga gitu. Jadi yang perlu dikelola yang tadi itu, kemudian coba dulu olahraganya, stresnya juga coba diatur, dikelola, kemudian rutinkan dulu olahraga, mudah-mudahan bisa membantu insomnia kita. Dan kalau bisa makan terakhir itu sejam sebelum jam 7 malam, dan kalau bisa jangan jangan minum-minum, kalau bisa sebelum jam 8 malam pun kita sudah tidak minum air putih lagi. Kenapa? Karena itu juga kalau kita ini bisa mengganggu, kita akan ke kamar mandi terus gitu. Itu juga akan mengganggu kita untuk tidur gitu. Dan kalau sudah ada timbul rasa ngantuk ya tidurlah gitu, karena kalau kita ini tunda-tunda tidur kita, kalau kita sudah ngantuk itu juga akan menimbulkan insomnia. Jadi penyebab insomnia itu kita harus cari tahu dulu kenapa. Jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya, Bro Tama, untuk pertanyaannya. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih, Dok. Bentar ya, ini pertanyaan lumayan banyak. Dokter, sabar ya. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Oke, ini ada pertanyaan ya. Yang pertama, apakah benar di tengah-tengah pandemi ini dianjurkan tidak makan yang manis-manis? Ya, benar. Alasannya kenapa, Dok? Karena itu tadi yang saya bilang terjadi ada namanya intoleransi glukosa, kelebihan glukosa. Kebanyakan gula itu semakin memudahkan virus itu masuk ke dalam pembuluh darah kita. Jadi akan sebenarnya tanpa COVID-19 pun kebanyakan gula itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Penyakit gampang masuk lah. Oh ya, jadi memang harus di-reduce ya yang gula-gula ya, Dok ya, yang manis-manis. Yang penting nggak manis ya, Dok, yang penting orangnya setia ya, Dok ya. Ya benar. Itu aja yang manis. Oke, ini ada yang menanya, Dok, Kinan mau bertanya bagaimana jenis olahraga untuk anak balita. Waduh. Olahraga untuk anak balita bagaimana, Dok? Katanya ada yang bertanya dari Willy Nenggolan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk anak-anak kita bisa ajak jalan sehat dulu ya, kalau menurut saya gitu. Jalan sehat gitu. Jadi dengan pelan-pelan lama-lama dia akan oh ya jalan ini itu bisa dirasakan oleh tubuhnya. Itu akan membuat tulangnya kuat gitu. Dengan jalan sehat. Menurut saya olahraganya itu ya jalan sehat aja. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Olahraganya HIIT aja 10 menit, saking capeknya nggak ada waktu buat mikir dan stres. Ini ada dari teman dari Medan. Oke, terus ada lagi nih pertanyaan ya, Dok ya. Bagaimana bisa tidur nyenyak bagi orang yang terkena insomnia? Tadi sepertinya hampir sama lah ya dengan pertanyaan yang sebelumnya, Dok ya. Saya skip aja. Lalu yang ini pertanyaan berikutnya, apakah benar kalau mau sehat harus tidur dengan keadaan gelap atau dalam keadaan mati lampu? Apakah benar, Dok? Kalau mau tidur itu lebih kualitinya harus mati lampu atau dalam kondisi yang terang, Dok? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita mau tidur itu harus dalam posisi mati lampu ya, bukan terang. Saya minta maaf, saya lupa nama hormonnya. Jadi hormonnya ini secara ini dibilang hormon malu-malu gitu. Dia tidak akan keluar kalau dalam posisi kamar terang. Dia akan hormon ini akan keluar kalau dia posisinya benar-benar gelap kalau bisa. Kalau bisa sedikit cahaya pun tidak ada, misalnya dari handphone atau apa ya. Jadi memang ada hormon, saya lupa namanya, maaf. Cuman memang itu hormonnya itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi posisi gelap adalah posisi yang terbaik kalau kita mau tidur malam.
Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya, ada menciptakan hormon yang kayak Benar. gitu ya, Ya, hormon hanya malu-malu ya. benar. Jadi hormon ini sebenarnya banyak jenisnya dan banyak fungsinya untuk daya Betul, tahan tubuh betul. kita yang sangat-sangat baik. Itu butuh khusus pembahasan untuk hormon itu sendiri. Ya, jadi teman-teman kalau mau tidur memang saya juga pernah dengar nih dok, kalau mau tidur itu memang bagusnya mati lampu. Iya. Supaya memang lebih rileks ya. Ya. Tapi memang kalau hidup lampu sih memang mata sakit ya. Ya, Agak susah benar. tidur memang. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, saya mau tanya, jika kita tidur 8 jam dengan siklus tidur pagi ke siang, bisakah? Misalnya saya tidur jam 4 pagi, kemudian bangun jam 11 pagi. Apakah bisa seperti itu, dok? Maaf, boleh diulang? Ya, 9 pagi. Jika kita tidur 8 jam dengan siklus tidur pagi ke siang. Jadi dia tidurnya itu, dok, dari pagi ke siang. Misalnya dia tidur jam 4 pagi nih, mungkin karena pekerjaan ya. Dia tidur jam 4 pagi, terus dia bangunnya jam 11 siang gitu. Dan itu kontinu dilakukan. Apakah itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan dia, dok? Berarti jam 1 pagi dia nggak tidur ya? Iya, ada pekerjaan. Jadi jam 4 dia baru bisa tidur, terus nanti bangun lagi jam 11. Mungkin udah ada kegiatan lagi siangnya, meeting dan lain sebagainya. Baik, kalau bisa sih sebenarnya kalau bisa menganjurkan tidur itu ya di malam hari gitu. Karena kenapa? Jadi tubuh kita seperti yang saya bilang tadi, ada jam-jam dia, kapan dia kuat, kapan dia lemah. Contoh, jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu adalah waktu paru kuat. Gitu. Di situ kita diajarkan untuk olahraga. Kalau jam 3 sore sampai jam 5 sore itu adalah waktu paru lemah. Nah, kalau jam 11 sampai jam 1 siang itu jantung kita posisinya sedang lemah ya. Kuat. Kalau jam 11 siang 11 malam sampai jam 1 pagi itu posisi jantung kita sedang lemah. Jadi di situ sedang terjadi proses sel-sel darah merah kita, sel-sel darah putih kita sedang bekerja di situ. Gitu. Jadi tubuh kita ini punya jam-jam tersendiri gitu. Dan memang mereka suka bekerjanya itu di antara itu tadi. Nah, kalau misalnya kita tidak tidur di jam itu, sebenarnya kita bisa rasakan gitu. Kalau kita tidur dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi, ya, nyenyak gitu, kita bangun jam 2, terus sampai pagi, paling efeknya siang itu kita hanya ngantuk. Tapi kalau kita tidak tidur dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi, bukan hanya ngantuk, tapi tubuh kita akan terasa lemas, pusing gitu. Jadi itu perbedaannya. Itu tadi karena memang organ tubuh kita diciptakan bekerja sesuai dengan jamnya juga. Jadi kalau bisa dianjurkan walaupun memang nyenyak jam 8 jam, tapi kalau bisa itu di posisinya malam gitu, jangan siang. Ya kecuali kita tidak bisa menghindarin ya, misalnya kita dalam hal bekerja, sip-sipan, mau nggak mau, tapi itu pun kita usahakan mungkin di pudingnya mungkin gitu, makanannya yang kita perkuat gitu. Biasanya sih harus lebih banyak protein contoh. Gitu sih dari saya. Oke, terima kasih dok. Ada lagi pertanyaannya dok ya? Pertanyaannya Ya, banyak banget. Dok, jantung saya suka berdebar, apalagi kalau melihat wanita yang saya sukai loh. Oke, ini saya skip ya dok ya, pertanyaannya tadi itu hanya guyon saja. Dok, saya baru tahu kalau membersihkan gigi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Secara prakteknya berapa kali harus sikat gigi setiap hari? Nah, itu harus tanya ke dokter gigi ya. Sebenarnya secara prakteknya ya sih 2 kali sehari ya, pagi sama malam sebelum tidur ya. Atau mungkin pada anak-anak kalau dia sering konsumsi gula-gula, jadi dia misalnya makan permen, dia harus langsung sikat gigi karena memang makanan yang manis-manis itu bisa menimbulkan membuat gigi gampang berlubang gitu. Jadi kalau dari saya sih 2 kali secara normalnya gitu. Dan ke dokter giginya 2 kali setahun, setiap 6 bulan. Atau ke dokter giginya kalau kita kenapa sekali 6 bulan untuk apakah perlu membersihkan karies atau karang gigi gitu. Karena karang gigi juga bisa menimbulkan
bisa membuat gigi berlubang gitu sih dari saya. Oke, terima kasih Dok untuk jawabannya ya. Ini ada lagi pertanyaan. Lebih baik pakai tensi yang dipompa atau yang digital sih Dok? Nah ini lebih ke arah teknis sepertinya Dok. Ada yang nanya, kalau penggunaan tensi itu lebih baik yang manual atau yang digital? Sebenarnya kalau menurut saya sih sama-sama bagus ya. Ya. Tapi bagaimanapun yang namanya digital ini lebih sensitif gitu. Dalam artian goyang sedikit dia bisa mengubah ininya, angkanya gitu. Ini berlaku untuk saya rasa barang-barang elektronik yang lain ya, agak lebih sensitif aja. Kalau manual biasanya mungkin kita lebih capek, tapi mau dia bergeser juga nggak terlalu bermasalah. Nah, masalahnya inilah tensi. Kalau di tensi itu kan kalau bisa posisinya tenang, benar-benar tidak boleh bergerak ya kalau dia pakai digital. Tapi kalau misalnya dia pakai yang pompa, ya nggak masalah. Tapi ya bukan berarti dia harus goyang-goyang juga gitu sih. Kalau saya sih lebih suka pakai yang pompa gitu kalau ditanya saya, karena saya merasa lebih efektif itu gitu.